同学们好，欢迎参加中级汉语语法课，我是李老师。Halo semuanya, selamat datang pada mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat menengah bersama saya Li Laoshi. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti perkuliahan melalui video. Sebelum kita memasuki materi yang baru, kita akan membahas dulu materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu Chengdufuzhi atau kata tingkatan, melalui tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Berikut ini adalah beberapa contoh tugas-tugas mahasiswa, baik dari kelas A maupun kelas B. Secara singkat akan saya sampaikan bagian-bagian yang mungkin ada yang kurang tepat atau yang tidak sesuai. Contoh yang pertama, penggunaan 很，我的狗很可爱，它很漂亮，我很喜欢它。Kemudian bagian kedua menggunakan 太什么什么了。Sebetulnya ini sudah betul, 太高了。太高了. Hanya saja untuk kalimat ini akan lebih baik, lebih lengkap, lebih tepat jika kita tambahkan kata 个子. 个子 yang artinya postur tubuh. 他个子太高了. Postur tubuhnya terlalu tinggi. Seperti itu. 今天太冷了. 我的狗太喜欢吃. Nah, untuk kalimat yang nomor 3 ini kurang lengkap karena belum ada objeknya. Jadi tidak bisa berhenti sampai 吃 saja. 太喜欢吃 apa misalnya di sana? 面包, 包子, 骨头, tulang, mungkin begitu bisa dilengkapi dengan objek. Kemudian 非常冷, 我非常想她, 你非常美丽. 最我最喜欢吃咸的. Ini harus ada te-nya ya. 我最喜欢吃咸的. Saya suka makan yang asin. 它最高. Nah, di sini juga bisa ditambahkan keterangan seperti pada kalimat yang sebelumnya. 它个子最高. Atau bisa disebutkan kalau dia di dalam kelas adalah yang paling tinggi. 他我们班个子最高的. 他我们班个子最高的. 我最想去日本. Kemudian penggunaan kata 更. 中文比英语更难. Nah, untuk perbandingan ini kalau di belakang pakai 文, mungkin di sini juga pakai 文, 英文. 中文比英文更难. Kalau di sini menggunakan 汉语, di sini boleh pakai 英语, jadi setara. 中文比英文更难. 这间办公室更大. 我爸爸更喜欢我的长头发. Kemudian penggunaan kata 越. 我越看越生气. 我越来越喜欢学汉语. Nah, untuk yang kalimat nomor 3 ini saya tidak paham maksudnya. 越跌越买. Semakin jatuh atau tumbang gitu jatuh, semakin membeli. Nah, ini kurang pas kalimatnya. Bisa diperbaiki dengan kalimat yang lain ya. Lalu penggunaan kata 特别. 今天特别冷. 我特别爱你. 我是特别. Apa? Kalimatnya ini juga tidak lengkap. Kita bisa buat kalimat 你特别喜欢吃什么? Kalau kalimat pertanyaan, 你特别喜欢吃面条? Boleh seperti itu. Karena di sini belum diikuti dengan kata sifat. Berikutnya adalah 多么. 多么感人. 多么感人 sangat menyentuh hati. 他多么喜欢学习. 多么漂亮. Yang terakhir, 急了. 那好极了. Tapi di sini yang sesuai dengan tata bahasa ini adalah di sini ya, singrongse-nya yang ini.
kata sifatnya. Ini bisa diberi jeda. Nah, 好极了, bisa begitu cara pengucapannya. 我高兴极了，他的中文棒极了，很好。Secara keseluruhan sudah bagus, Mareta. Hanya beberapa tadi masukan dari saya bisa dilengkapi lagi dan bisa diperbaiki. Berikutnya, 你的孩子很漂亮，这件衣服很好看。今天早上我很忙，今天天气太热了，西瓜太好吃了，昨天的咖啡太苦了，他的妹妹非常可爱。Ini saya perbaiki penulisan I-nya, bagian atasnya seperti ini. 我爸爸非常帅，他的家人非常好。我最喜欢那个男明星，老师最喜欢韩国电影，我的草莓最大。现在的手机更贵更好了，上海的商场更多更好。现在我的大学更大更漂亮，你越听越喜欢，裙子越长越好，我越看越漂亮。Nah, di sini saya berikan perbaikan untuk kata satuan in yue, musik. Tidak menggunakan pu. Pu ini untuk film ya, Rahma. Bisa menggunakan ke, kata satuan umum. 这个音乐 bisa juga 曲, tuan, dan lain-lain. Ada beberapa. Saya ambil contoh menggunakan ke ya. 这个音乐特别喜欢. No, kalimat ini pun juga masih belum tepat. 这个音乐特别好听. Musik ini sangat 好听, sangat bagus, enak didengar, enak dinikmati. Jika ingin menggunakan kata 特别喜欢, bagaimana? 我特别喜欢这个音乐. Saya sangat suka musik ini. 我特别喜欢这个音乐. Ada dua kalimat yang bisa Rahma tulis, bisa dipilih salah satu atau dua-duanya juga boleh. Paham ya sampai di sini? 他去工作特别早. Oke, 没事. 哥哥今天睡得特别早. Nah, untuk model kalimat ini harus ditambahkan kata te. Ini juga salah satu tata bahasa. Mungkin ada nanti ya di materi-materi yang berikutnya atau mungkin di semester berikutnya. Jadi harus diikuti dengan kata kerja, belakangnya te. Ini menunjukkan tingkatan juga untuk kata kerja itu ya. Tapi saya tidak bahas secara mendetail di sini. Jadi Rahma bisa tambahkan kata te, 双人的 di sini. 不管多么忙, mangnya harus ada garisnya begini ya. 不管多么忙，你一定要吃饭。对的。不管多么贵. Nah, untuk kuenya penulisannya seperti ini. Jadi, dia di karakter yang ada di bawahnya adalah pao pe de pe. Kalau seperti yang Rahma tulis ini adalah cai jian de jian. Jadi, berbeda. Yang tepat yang seperti ini. 不管多么贵，我要买这个手机。我要买这手表。不管多么苦，你要吃药。他的女儿漂亮极了，你的猫可爱极了，那个男明星帅极了。很好, Rahma. Bisa diperbaiki beberapa masukan dari saya tadi. Untuk Fadila Ihsan, sudah lebih baik ya dari yang kemarin. Tetapi masukan saya seperti ini. Hurufnya tidak harus penuh satu kotak. Lihat, huruf-huruf yang ditulis oleh contoh-contoh PR yang tadi, hurufnya sudah besar, jelas, tapi tidak harus full satu kotak. Ini pun juga sudah jelas bisa dibaca tidak full satu kotak. Jadi tidak perlu penuh begini agar tidak terlihat atau terkesan sempit dan tidak rapi gitu. Mohon diperbaiki pada PR berikutnya untuk penulisan. Nah, di sini sudah saya koreksi juga PR-nya. Saya mendapati beberapa hal. Yang pertama, di sini, oke, satu-satu aja saya baca ya. 很久以前, saya benarkan karena 久 itu
ya lama, sangat lama atau sangat lama sekali atau pada zaman dahulu kala gitu. 很久以前 boleh. Tapi yang kedua, 很多时 ini dia belum bentuk satu kalimat, jadi tidak saya benarkan ya. 很多时 atau jarang sekali, sering kali. Jadi tidak saya benarkan karena kalimatnya belum lengkap. 很难插身，太强了，太厚了，太小了。我非常感谢您，非常美丽的花，我们喝了非常好的玫瑰酒。我的妹妹最漂亮，我的成绩是班里最好的。你鞋子是这里最好的。Kemudian bagian yang paling banyak salah adalah penggunaan 越。Pada nomor 1 saya bacakan ya, 现在我的学校越漂亮。Bukan begini, 越-nya harus 2. Antara 越来越漂亮 atau 越什么什么越什么什么。Di sini bisa digunakan 越来越漂亮。现在我的学校越来越漂亮。Jadi salah ya, contoh yang pertama. Malah yang kedua, 越-nya ada 3. 1, 2, 3. Terlalu banyak, yang belakang tidak perlu. 现在市场越来越清洁。Sekarang pasar itu makin lama makin bersih. Boleh kalimat ini, tapi 越好-nya tidak perlu. 2 saja ya. Kita buat yang ini malah 1, yang ini ada 3. 2 aja, 2 dulu ya. 现在产品越多越好，爸爸越吃，妈妈越生气。Oke, ini double subject. Kita belum belajar sampai sini, tapi ini sudah betul. Oke, saya tidak larang untuk kalimat ini. 这部电影 ini ya, tadi yang saya sampaikan 部 satuan untuk film. 这部电影越来越好。这个艺术家越漂亮，越-nya 2. Disesuaikan dengan contoh. 没什么好主意，特别是这个。Nah, kenapa bagian berikutnya tentang 特别 ini semua saya salahkan? Karena tidak sesuai dengan materi yang kita pelajari. Nah, coba Fadilah bisa berikan konfirmasi dari mana contoh-contoh kalimat ini. Sekali lagi, kemarin saya sampaikan boleh dari buku-buku pelajaran, kita boleh ambil referensi, tetapi harus diolah dulu, dan mahasiswa harus paham dengan makna dan fungsi dari tata bahasa tersebut. Tidak hanya sekedar menemukan kata yang sama langsung dijadikan contoh kalimat. Karena dalam bahasa Mandarin, ada kata-kata tertentu, ada kosakata tertentu yang dia memiliki beberapa cara baca dan juga memiliki beberapa arti. Nah, di sini tidak sesuai karena yang kita pelajari adalah 特别 yang diikuti dengan kata sifat. Kemudian beberapa kalimat ini ada beberapa yang kalimat sulit, yang kalimat kompleks untuk level yang lebih tinggi sebetulnya. Nah, kalau misalnya contoh kalimatnya benar, mungkin saya tidak akan membahasnya gitu, tapi karena ternyata contoh yang diambil tidak sesuai, jadi saya bahas kalian begitu. Jadi jangan asal mengambil contoh ya. 我特别感谢你 ini boleh. 不管多么远我要去 bukan 我要到。不管多么贵我要买。不管多么小我要到。Kenapa? Ya sama ya, cuma diganti 贵 sama 小。那个姐姐可爱极了，那个姐姐妙极了。好的， sudah ya, sudah semua. Nah, Fadilah, ini sudah bagus dari tugas yang pertama, tugas yang ketiga. Lausha juga berharap bisa lebih baik lagi ya. Ada Cesialai untuk Yai. Ini adalah salah satu PR yang tidak saya lanjutkan untuk saya koreksi, padahal di awal sudah bagus seperti ini. Karena apa? Yang pertama, tidak setiap halaman ada namanya. Kita lihat dulu ya. Nih, Mareta, Nurut, semua halaman diberikan nama dan NIM-nya. Kemudian Rahma. Ada 3 halaman. Kemudian Fadilah.
Fadilah dan Fadilah. Semuanya ditulis. Yai tidak lagi, sekali lagi tidak mengerjakan sesuai instruksi. Yang kemarin tidak ditulis di buku kotak, yang ini hanya ditulis namanya satu. Yang kedua, sebetulnya saya senang karena dia mau berusaha menulis pin-in-nya. Jadi, kalau perkuliahannya live by Zoom dan diminta membaca, dia sudah bisa mengantisipasi. Tapi beberapa tulisan salah. Penulisan salah, seperti penulisan shui jiao de shui. Ini yang saya lingkari, tulisannya tidak seperti ini. Kemarin saya memberikan saran untuk diketik di Word, lalu di fontnya diperbesar untuk melihat kejelasan goresan jumlahnya, bentuk hurufnya seperti apa. Kemudian, di sini ada kata cui. Penulisannya juga tidak tepat, hansenya. Lalu, banyak kosakata yang salah, tidak dihapus, tidak mau dihapus, baik itu menggunakan tip X atau bagaimana, langsung tulis saja sampingnya, jadi tidak rapi. Nah, ini kan tugas. Tugas itu adalah merepresentasikan mahasiswa, nilai mahasiswa, tetapi tulisannya tidak rapi, dicoret-coret seperti ini. Sehingga bagian bawah tidak saya lanjutkan untuk saya periksa. Kemudian, ada huruf yang menggunakan traditional karakter. Apakah salah? Apakah tidak boleh? Bukan menyalahkan hurufnya, tetapi yang kita pelajari adalah simplified. Apakah simplified Chinese atau bahasa Mandarin yang sudah disederhanakan sudah kita kuasai semua? Dan saya rasa kita belum perlu untuk menggunakan traditional karakter. Karena yang kita, agar sesuai dengan apa yang kita pelajari sekarang. Nah, kalau seperti ini, ya sama saja tidak bisa kita aplikasikan setiap saat, karena kita tidak akan menjumpai huruf-huruf tersebut pada buku-buku yang kita gunakan untuk perkuliahan. Jadi, entah kalimat ini dari Google Translate, dari internet, atau dari manapun, ini diulang lagi, karena kemarin sudah ada huruf yang sama muncul pada PR yang pertama. Jadi ini sangat disayangkan, pengerjaan PR-nya sangat tidak maksimal. Padahal sudah sempat menghubungi saya dan menyampaikan ya akan lebih baik lagi gitu. Kemarin melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan instruksi, tapi kali ini juga seperti itu. Di sini, padahal saya sudah memberikan beberapa pembetulan. Ini adalah tugas-tugas dari teman-teman, baik kelas A, kelas B. Saya mohon untuk bisa dikerjakan lebih baik lagi pada bab 3. Sehingga mahasiswa juga tidak, istilahnya, tidak sia-sia belajar, betul-betul bisa diaplikasikan, membuat kalimat yang baik. Seperti ini, padahal saya sudah semangat untuk memberikan pembetulan seperti ini, dan saya tidak lanjutkan lagi. Karena saya melihat dicoret-coret seperti ini, apakah pantas, layak untuk dikumpulkan sebuah tugas seperti ini? Baik, kita tinggalkan tugas itu. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Pada bab 3, semua sudah punya buku ya. Silakan dibuka pada bab 3, kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu Fanwei Fuzi, kata keterangan cakupan, yang terdiri dari 3. Saya ajak semuanya untuk baca bersama-sama ya. Kan laoshi iqi du. Iqi, igong, 直 好，我们再读一遍，一起，一共，直。Kita mulai dengan 一起 bersama, yaitu menunjukkan bahwa berada di tempat yang sama atau sedang melakukan suatu aktivitas kegiatan secara bersama-sama. Dan seringkali ada preposisi yang mengikutinya, misalnya tong, ken, he. Memang mungkin tidak selalu ada, tetapi biasanya ada beberapa frasa tersebut, ada beberapa preposisi ini yang mengikuti kata ichi. Tentu sudah tidak asing ya dengan istilah ichi, kita lihat contohnya. Silahkan bisa mengikuti saya membaca setiap contoh-contoh kalimat. 我不跟他一起走。我不跟他一起走。跟di sini bisa kita artikan dengan
atau bersama. Tapi karena ichi sudah bersama, mungkin bisa dengan begitu ya. Saya tidak berjalan dengannya. Saya tidak berjalan bersamanya. Saya tidak berjalan bersama dia. Ye kei, juga boleh. 2. 我们一起学习汉语。我们一起学习汉语。Kalimat ini mudah sekali ya dipahami. Kita bersama belajar bahasa Mandarin. Kita belajar bahasa Mandarin bersama. 3. 我们一起工作了8年。我们一起工作了8年。Kita 8 tahun bekerja bersama. Kita bekerja bersama 8 tahun. 一起，一起。好的，接下来一共，一共 yang menyatakan total, jumlah keseluruhan atau kolektif. Semuanya, total keseluruhannya. Nah, bagaimana menggunakan kata ikong ini? Kita lihat contoh kalimat berikut ini. 同学们跟老师一起读。一共多少钱？一共多少钱？ Tentu sudah tidak asing dengan istilah 多少钱 yang berarti berapa harganya. Nah, dengan menambahkan kata ikong, kalimat ini menjadi berapa jumlah seluruhnya, berapa harga keseluruhannya, total semuanya berapa. 一共多少钱？ 2. 一共多少人？一共多少人？ Seluruhnya berapa orang? 3. 一共有多少？一共有多少？ Seluruhnya ada berapa? Jumlahnya, maksudnya begitu. Tentu teman-teman tidak asing ya dengan istilah-istilah 1 sampai 3 ini sudah pernah dipelajari pada semester 1. 好的，4. 一个小组一共有3个人。一个小组一共有3个人。小组 kelompok kecil. Satu kelompok kecil jumlahnya ada 3 orang. 5. 我们家一共有5口人。我们家一共有5口人。Jumlah anggota keluarga kami ada 5 orang. 6. 丁立波的书包里一共有3本汉语书。丁立波的书包里一共有3本汉语书。Di dalam tasnya Ting Lipo, semuanya ada atau total semuanya ada 3 buku bahasa Mandarin. Jadi menyatakan jumlah keseluruhan. Nah, kalimat-kalimat ini tentu akan sangat berguna, bermanfaat dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, zhi yang merupakan kata keterangan yang mengungkapkan ruang lingkup. Fungsi dasar dari zhi sendiri adalah untuk mengekspresikan batasan. Jadi maksudnya tidak ada yang lain, hanya itu saja. Bisa kita terjemahkan dengan kata hanya. Zhi, hanya. Kita lihat contoh kalimat di sini. 同学们跟老师一起读。1. 这学期我们只学习汉语。这学期我们只学习汉语。学期 semester. 学期 semester. Semester ini kita hanya belajar bahasa Mandarin. Hanya. Jadi, mungkin pada semester ini tidak ada mata kuliah lain, tidak ada pelajaran yang lain, hanya bahasa Mandarin. 这学期我们只学习汉语。2. 马大伟只给小燕子写信了，
没给同学写信。马大伟只给小燕子写信了，没给同学写信。马大伟hanya memberikan 小燕子 surat. Mata Wei hanya menuliskan surat untuk diberikan 小燕子, tidak diberikan kepada teman sekelas yang lain. 小燕子 nama orang ya ini ya. Jadi hanya untuk 小燕子。马大伟只给小燕子写信了，没给同学写信。3. 他学习外语只看书，不爱练口语，怎么能学好呢？他学习外语只看书，不爱练口语，怎么能学好呢？外 luar 语 bahasa 外语 bahasa asing 练 berlatih 口语 conversation 怎么能 bagaimana mungkin, bagaimana bisa dia belajar bahasa asing hanya kan shu, hanya lihat buku, hanya membaca buku, tidak suka berlatih conversation. Bagaimana mungkin bisa belajar dengan baik? 他学习外语只看书，不爱练口语，怎么能学好呢？4. 他懂一点汉语，可是只会说，不会写。他懂一点汉语，可是只会说，不会写。懂 mengerti. Dia mengerti sedikit bahasa Mandarin. 可是 tetapi hanya bisa berbicara, tidak bisa menulis. 他懂一点汉语，可是只会说，不会写。5. 妈妈只买了一斤草莓。妈妈只买了一斤草莓。Ibu hanya membeli 一斤 itu setara dengan setengah kilogram. 草莓 strawberry. Ibu hanya membeli setengah kilogram strawberry. 妈妈只买了一斤草莓。6. 今天家里只有我一个人。今天家里只有我一个人。Hari ini di rumah hanya ada saya seorang diri. 今天家里只有我一个人。7. 这本书只有100页。这本书只有100页。Buku ini hanya ada 100, 100. Ye, halaman. Buku ini hanya ada 100 halaman. 这本书只有100页。Contoh kalimat 只 ada cukup banyak. Silakan bisa dipahami, baik itu dari 一起, 一共 sampai 只. Bisa diulang lagi, dibaca-baca kembali, sambil mendengarkan penjelasan di YouTube, sambil dibaca buku modulnya, sehingga akan lebih paham lagi. Nah, 同学们, berikutnya silahkan mengerjakan tugas pada bab 3. Boleh dikerjakan secara kelompok kecil, tadi di dalam 小组, bisa 2到4个人. Silahkan bisa saling belajar satu sama lain, dan bisa saling sharing apa yang sudah dipelajari hari ini. Untuk tugasnya dikerjakan pada bab 3, ditulis di buku kotak-kotak. Setiap halaman harus dituliskan nama dan NIM, difoto secara vertikal, jelas, tulisan rapi, kemudian diunggah melalui Spada. Karena tugasnya tidak banyak, hanya 3, dan video pembelajarannya hanya 30 menit,
Maka tugas dikumpulkan deadline-nya sesuai jam perkuliahan. Untuk kelas B hari Senin sampai pukul 10, betul ya? Kemudian untuk kelas A pada hari Rabu sampai pukul 10.50. Nah, silakan boleh dicatat jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di dalam grup kita, grup tata bahasa, grup kecil. Nanti kita bisa diskusi di sana dan saya bisa bantu menjawab pertanyaan bagi mahasiswa yang belum paham. Begitu ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Untuk evaluasi yang tadi sudah saya sampaikan, kiranya bisa menjadi pembelajaran untuk mengerjakan tugas berikutnya lebih baik lagi. Dan teman-teman semua bisa paham, tidak hanya kata saja yang dipahami, tapi dalam menggunakannya. Tata bahasa itu dalam sebuah kalimat sudah tepat, sudah betul atau belum. Meskipun mengambil bahan belajar dari buku-buku pelajaran yang lain, harus diolah dulu, disesuaikan dengan materi kita. 好的，祝大家学习进步，身体健康， semoga semuanya sehat, semangat, tetap protokol kesehatan ya, meskipun semua sudah divaksin, dan tetap jaga kesehatan. 好，谢谢同学们，我们下课了，再见。